setia saja. Tuhan membuat beberapa hal atau orang atau sesuatu tetap berdiri menunggumu sampai engkau tiba. Seharian ini saya akan berkhotbah tentang Daud. Saya kasih judul seperti Daud. Tentunya khotbah beda-beda, nggak sama. Ibadah 1 tadi pukul 7 pagi di Surabaya. Di sini saya banyak bahas bapak rohaninya, yaitu Samuel. Berita tidak saya ulang, ada banyak pewahyuan, Anda bisa nanti dapatkan di Pusaka Raja Wali. Kita buka langsung di 1 Samuel pasal 16, di ayat terakhir kebaktian sebelumnya. Setelah itu saya lanjut dari sana. 1 Samuel 16. Multimedia saya minta monitor saya dikencengin sedikit, saya saingan mendengarkan hujan di telinga saya. 1 Samuel pasal 16, Daud diurapi menjadi raja ya, siap-siap belajar hari ini firman Tuhan. Ibadah berikutnya juga jangan kemana-mana untuk bisa mendengarkan firman Tuhan seri ini. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Supaya Anda tidak tersesat. Di ibadah sebelumnya sudah ayat-ayat dari pasal 1, dari ayat 1 ayat pertama sampai sekarang ini, di ayat ini Samuel sudah berada di Bethlehem hendak mengurapi raja berikutnya. Dia belum tahu kalau itu Daud. Dia ketemu sama kokoh-kokohnya. Eliab adalah kokoh ke-1, anak pertama. Ayat 8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi yang sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Hikmat dari pemilihan Daud adalah begini. Jikalau manusia itu sering mengeluhkan urutan kelahiran, tidak demikian dengan Tuhan. Bagi Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada Yahudi, Yunani, tidak ada merdeka, tidak ada hamba, tidak ada orang Tuhan tidak pedulikan semata-mata karakteristik fisik. Dan bagi Tuhan, bungsu bisa menjadi sulung, sulung bisa menjadi bungsu. Karena pada waktu Tuhan menciptakan setiap anak, kalau kita punya anak lebih dari 1, ingatlah, bagi papa mama ini anak kedua, bagi Tuhan setiap anak satu-satunya. Kok bisa? Karena waktu Tuhan menenung anak kedua, ketiga dan seterusnya, pokoknya bukan yang ke-1, giliran berikutnya. Waktu Tuhan menenung di dalam kandungan mamanya, apapun penyebabnya, bisa lahir, bisa hamil di luar nikah, atau apapun juga alasannya, Tuhanlah penyebabnya. Kalau anak itu lahir, Tuhan yang menghadirkannya. Ya, sekalipun kehamilan itu mungkin di luar kehendak Allah, tapi anak itu selalu adalah kehendak Tuhan. Karena itu saya tidak percaya dengan namanya anak haram. Yang ada itu orang tua haram. Anak tidak pernah diharamkan. Dan setiap anak yang ditenung di dalam kandungan mamanya, kalau bukan anak yang pertama, dia anak kesekian. Bagi Tuhan, waktu Tuhan buat anak itu di tempat tersembunyi, tidak pernah menjadikannya karena kokonya. Dia jadikan anak itu dalam kandungan mamanya karena rencananya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua yang bisa salah memberikan kesan kepada anak. Karena papa mama manusia memang tidak sempurna. Karena bagi mereka ini anak kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi bagi Tuhan tidak pernah ciptakan itu karena koko atau abangnya, tidak pernah karena ciciknya. Tuhan ciptakan karena rencananya. Karena itu sidik jarinya tidak ada miripnya sama gogonya.
berbeda. Karena Tuhan tidak pernah ciptakan seseorang karena orang lain. Tuhan selalu ciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Dia selalu ciptakan kita karena dirinya, bukan karena orang lain. Karena itu roh penolakan tidak ada tempat dalam rumah Tuhan. Roh penolakan tidak ada tempat di dalam hadirat Tuhan. Orang yang tertolak menolak Tuhan. Karena Tuhan yang menghadirkannya, Tuhan yang menjadikannya. Dan sebagai orang tua kita harus hati-hati dari dua sisi. Dari orang tua dulu, dari papa mama, jangan sampai kita memberikan impresi yang salah kepada anak-anak kita. Papa mama harus berdiri pada Allah Bapa, dan bisa mengartikan mimpi pewahyuan Tuhan atas kehidupan anak-anaknya masing-masing. Masing-masing, bukan sing mana, tapi masing-masing istimewa. Kita harus bisa menjelaskan. Dan ini juga mematahkan segala spirit of entitlement atau perasaan berhak. Ini bahaya. Bagi manusia selalu ada yang namanya putra-putri mahkota. Ini akan jadi satu pusing luar biasa dalam banyak perusahaan keluarga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan-pesan firman Tuhan dari cerita tentang Daud ini akan sangat relevan buat kita hari ini. Karena Isai menghadapi hal-hal yang sama seperti yang kita sekarang harus tentukan di dalam dunia modern. Isai punya banyak anak, satu-satu dikeluarkan kecuali si bungsu. Tapi ternyata si bungsulah si sulung. Karena Alkitab mengatakan kadang-kadang yang muda menjadi tuan atas yang lebih tua, yang tua melayani adiknya. Esau Yakub contohnya. Dari sini kita jangan punya ada spirit of entitlement. Tadi kan saya bicara dari sisi ortu, sekarang bicara dari sisi kita ya, anak ya, baik si sulung maupun si bungsu. Jangan pernah ada perasaan aman semu bahwa Anda lahir dulu, atau Anda Kristen dulu, atau Anda adalah putra mahkota, atau Anda sekolah Amerika. Jangan pernah ada spirit of entitlement, perasaan rasa aku di depan, si kelinci yang tertidur dibalap sama kura-kura. Kalau Anda tidak berbuah, Anda akan dipatahkan dari pokoknya. Sekalipun Anda adalah carang pertama, yang lain akan dicangkokkan. Ini akan banyak menyembuhkan sindrom anak orang kaya. Don't feel entitled to anything in life. You pursue your dream in the right ways. Kejarlah mimpimu, kembangkan karuniamu. Karena bagi Tuhan, urutan kelahiran tak berarti sesuatu. Bagi Tuhan, yang penting adalah, karena pemilihan Tuhan tidak tergantung itu. Saya ulang lagi, pemilihan Tuhan, God's choice, the chosen ones, pilihan-pilihan Tuhan tidak tergantung penilaian manusia. Allah selalu berbicara di ranah penyertaannya dan ranah buah. It's always about Immanuel, penyertaan, dan bearing fruits. Fruit bearing selalu bicara soal berbuah. Oleh karena itu dunia akan melihat aku di dalam kamu, Bapakku akan dipermuliakan karena kamu. Allah bicara di dalam gelanggang penyertaan dan buah. Oleh karena itu kalau di sini ada orang yang merasa ahead di depan, be careful my friend. Termasuk kalau restoran Anda dulu adalah restoran satu-satunya katakan di Surabaya yang jual itu, Anda ternama, hati-hatilah. Sebentar lagi kaki Dian akan pindah kalau Anda lengah. Di dalam Kristus tidak ada spirit of entitlement. Sebab kalau yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Hello yang terdahulu, kita bisa jadi yang terkemudian. Tidak boleh ada gereja. Ini kalau gini aplikasinya gimana bagi gereja yang merasa kita sudah besar? Kita merasa sudah besar. Kalau kita sekarang tidak menjalankan pelayanan dengan benar, jemaat akan pindah. Jangan mengeluh. Jikalau ada jemaat dulu, ada gereja yang dulunya kecil, mulainya nggak ada artinya, humble beginning, suatu permulaan yang sangat rendah hati, lalu tiba-tiba seluruh raksasa berpindah posisinya. Dulu yang kerdil ditertawakan, sekarang jadi raksasa. Dulu yang raksasa menjadi singa tak bergigi di mulutnya. Gereja pun berlaku, apalagi bisnis. Ini dari sinilah kita harus mendidik anak dengan benar. Orang tua jangan sampai pilih kasih. Orang tua harus pilih karunia. Kasih tidak boleh pilih. Karunia yang dibedakan. Makanya ada nama kasih karunia. The grace itu dalam bahasa Inggrisnya. Indonesianya bagus sekali. Kasih karunia. Kasih itu pokoknya sama.
Karunia harus berbeda. Karena Allah menciptakan setiap anak dengan tujuan ilahinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang tua mesti minta maaf sama anaknya ini pulang dari khotbah ini. Ya, karena itu di sini kita pelajari yang si sulung bisa jadi bungsu, bungsu bisa menjadi sulung. Nah, Daud di dalam konteks dalam cerita ini, dia adalah the best kept secret. Dia adalah satu rahasia yang disimpan. Gak apa-apa hari ini kalau Anda belum dipandang oleh orang. Gak apa-apa kalau Anda belum dapat kerjaan impian. It's okay kalau Anda belum kaya, belum ternama. Gak apa-apa kalau belum diberi kesempatan. Gak apa-apa. Beberapa lakon akan Tuhan izinkan untuk menang belakang. Saya sebut itu the best kept secret, atau rahasia yang disimpan sama Tuhan hingga sekarang. Dan itu adalah jawaban. Ada beberapa orang itu disimpan hari ini di tabung panah. Karena itu anak muda, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kejarlah mimpimu, sekolahlah dengan baik dan benar. Gak usah tunggu seberapa orang-orang tertentu di sosial media lalu Anda paksa papa mama, dan kebetulan papa mama mungkin kurang hikmat dan bijaksana. Anda bisa bunuh diri loh dengan permintaan Anda sendiri. Pak, aku minta HP. Masa umur 9 udah dikasih HP? Tapi teman-temanku semua sudah ada di IG, Instagram, followernya udah 200, 300. Saya bilang, it's okay nak, you are God's best kept secret. Kamu sekarang harus dirahasiakan. Ya, ada beberapa film sekarang, saya suka beberapa film yang merupakan sequel daripada franchise movie itu. Saya nggak mau sebut supaya nggak endorse apa-apa. Saya lagi tunggu nih berapa bulan lagi harusnya keluar film action itu. Disimpan, memang tidak dikeluarkan. Sekali keluar langsung box office. Tidak perlu terlebih dahulu ada preview di pasar-pasar, keluar langsung box office, langsung Grammy Award. Anda tidak usah tergesa-gesa lihat saingan di kanan kiri kanan Anda semuanya pakai sepatu Yeezy. Keluar. Semuanya di sana followernya berapa? Stay right where you are. Honor your parents. Hormati orang tuamu. Tinggal di tempatmu. Jangan kemana-mana. Layani Tuhan seperti Samuel di bawah Eli. Umur 6 tahun melayani, bersihkan ini, bersihkan itu, rapikan baju. Studi. Orang itu waktu kadaluarsa, Anda akan revival pada saatnya. Sekali buka sosial media, langsung ratusan ribu. Nggak usah lewati puluhan orang dulu. Tuhan tidak suruh Petrus pancing satu persatu ekor ikan. Sekali tebar jala 153 hingga koyak perahunya. Best kept secret. Ada tuayan yang disimpan Tuhan agak ke ujung, sedikit ke akhirnya. Di permulaan Tuhan tidak tunjukkan. Siapa tergesa-gesa untuk tuai segalanya sekarang, justru akan kurang persiapan. Pada waktu itu kan koyak semua tuayannya. Jangan terburu-buru. Kapan aku dikasih kesempatan untuk khotbah? Khotbah ini bukanlah pahala pelayanan, tapi tanggung jawab yang berat. Nggak usah tergesa-gesa. Kalau Anda hari ini dibentuk di tempat Tuhan, jangan cari sukses instan. Pastikan setiap langkah Anda itu mantap dengan Tuhan. Amin. Daud loh, pada waktu dia gembalakan 2-3 ekor, dia gembalakan kambing domba ayahnya. Dia nggak ngerti hari itu hari promosinya. Jadi waktu Daud dipanggil dan ditunggu, dia nggak tahu. Coba lihat ayat berikutnya. Dia itu ditunggu loh. Tahukah Anda? Ada berkat tertentu menunggu Anda. Anda nggak usah tunggu berkat. Berkat lagi tunggu Anda. Bodohlah orang yang menunggu berkat. Kalau Anda mau menunggu, nantikan Tuhan. Kalau Anda menunggulah dengan sabar karena mempersiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda mau tunggu waktu ilahi. Jangan tunggu berkat. Berkat menunggu Anda. Tanpa disengaja, tanpa diketahui, disadarinya, ketika Daud hari itu sedang mengembalakan kambing domba, dia sedang ditunggu oleh Samuel, nabi terbesar, dan oleh seluruh keluarganya yang gak bisa duduk sampai dia datang. Bayangin seluruh familynya yang mengabaikan dia. Lu tahu apa? Ini Titi, adik kita yang paling kecil, paling bungsu, semua tentara, dia cuman gembalakan mbek-mbek kambing domba. Semua mereka disetrap sama Samuel, suruh berdiri, nggak boleh makan sampai tamu VIP-nya datang. Si Daud dalam baju gembalanya yang usang dan kena matahari, bau hangus,
bau kambing dan ternak. Dia datang baru mereka bisa sit down and eat. God is preparing you for a place of honor. You just have to wait. Tuhan mempersiapkan untuk kita, untuk setiap orang yang setia, sebuah tempat kehormatan dalam rencananya. Katakan amin. Coba lihat ya ayat berikutnya, ini lucu sekali. Saya bisa bayangin kekinya, bahasa Hokkiannya. Ya Medan, betul ya. Yang ini Medan lagi nonton. Betapa bahasa Ibrani apa? Mangkelnya. Orang Jakarta bilang betapa keselnya hatinya saudara-saudaranya. Gara-gara adikku, papanya mungkin masih nggak apa-apa. Aduh, ini anak bungsu. Mereka nggak bisa duduk dan makan. Nobody touch the food. Jangan berani pegang makanan sampai tamu VVIP kita datang. Ayat 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Tunggu, kita lihat ayat 11 lagi. Ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah anakmu semuanya? Semua? 78 itu. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Nggak ada kesempatan waktu dipanggil untuk ganti baju dulu. Yusuf masih lumayan. Keluar dari penjara mungkin bisa shave dulu, pakai baju, lalu ketemu sama Firaun. Ya. Tapi kalau yang namanya Daud ini langsung baju gembala itu jelek. Saya bisa bayangin waktu Samuel datang memberitahu maksud hatinya mau mengurapi salah satu anak Isai, Eliab, Abinadab, koko-kokonya semua pasti pakai pakaian yang terbaik, pakaian bangsawan mereka. Kalau mereka pakai baju tentara, pakai uniform, angkatan laut, angkatan daratnya, pakai seragamnya, gagah perkasa, semua orang mempersiapkan diri, wangi-wangi, ya kan, rapi supaya tampak layak jadi raja. Satu orang ini caught by surprise, tertangkap basah sedang mengembalakan domba. Dan betul-betul basah, maksud saya, bajunya itu kena rumput segala. Datang belum sempat ganti baju, belum pasang kelon, belum pasang minyak wangi, maju langsung datang di sekelompok orang-orang berpakaian pesta menyambut nabi pendeta terbesar di zaman itu, yang ngangkat inaugurasinya raja pertama Israel. Pasti Daudnya merasa telanjang, loh kok nggak beritahu ada pertemuan seperti ini. Coba lihat sekarang apa kata Samuel. Kata Samuel kepada Isai, suruh mereka memanggil dia, sebab kita tidak akan cuosya, kita tidak akan duduk makan. Isai ini orang tua loh, jangan lupa. Isai lebih tua dari Samuel karena disebut dia lanjut usia. Samuel anaknya masih anak dewasa, belum sampai cicit segala. Anaknya bernama Yoel dan Abia, anak satu dan nomor 2. Isai suruh berdiri, orang tua pun tidak luput. You stand up. Ini bukan budaya timur, budaya kerajaan Allah. Orang pilihanku tidak berdasarkan urutan, bukan cuma urutan kelahiran, bahkan urutan generasi. Tuhan itu, di hadapan Tuhan kita semua satu generasi, generasi kini. Karena satu hari adalah 1000 tahun bagi dia. Kita semua masih muda. Jadi yang muda jangan minder, yang tua jangan merasa senior, yang muda juga jangan ngawur. Bapak ibu saudara, hari itu Isai disuruh berdiri, seluruh anak-anaknya, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia, Samuel belum kenal ia ini siapa, belum lihat soalnya, sebelum ia datang kemari. You guys not sitting down, tidak duduk. Wow, come on. Jenderal aja, pejabat atau apa, kalau ada kondangan aja, nggak mungkin kan seluruh hadirin suruh berdiri semua nunggu dia datang. Kalau mempelainya sudah datang, paling nanti kalau datang, tuan rumahnya harus keluar, turun tangan sendiri, ketemu sama pejabatnya, terima kasih datang di dalam pernikahan anak saya. Ini orang siapa? Jenderal juga bukan, Saul juga bukan. Semua hadirin itu lagi persembahan korban. Jadi yang makan bukan cuma Isai, keluarga besar, semua stand up. Jadi bayangin, bisa kakunya, bisa bayangin di meja itu semuanya berdiri, lihat-lihatan. Samuelnya diam aja, cuek. Ya, semuanya di situ berdiri. Daud datang. Bayangin. Secara profetik saya mau beritahu kepada Anda, setia saja. Tuhan membuat beberapa hal atau orang atau sesuatu tetap berdiri menunggumu sampai engkau tiba. There are things in this life, in His plan, dalam rencana Allah,
yang Tuhan izinkan sekarang setrap berdiri until you arrive, until your moment has come, sampai momenmu telah tiba. Saya nggak ngerti saya ngomong sama siapa, tapi saya tahu saya ngomong pada seseorang di sini. Setia, jangan quit. Yang quit bukan cuma dosa, bodoh pula. Jangan menyerah. Ada hal-hal tertentu di dalam hidup dan rencana Tuhan atas hidupmu, dalam hidup Anda dan rencananya, yang Tuhan izinkan sampai hari ini dalam keadaan pause, PAUSE, berhenti di tempat, berdiri menunggumu sampai engkau tiba. Dan sebelum engkau datang tidak akan ada pertumbuhan, sebelum engkau tiba tidak akan ada pengurapan, sebelum engkau ada di situ tidak akan ada kemuliaan. Ada certain victories atau kemenangan tertentu yang Tuhan reservasi sampai orang-orang pilihannya, yaitu Anda dan saya, tiba. There are some blessings, ada berkat tertentu yang Tuhan kunci, lock, dan passwordnya adalah masukkan namamu. Kalau namanya Adi, ADI. Tapi tunggu waktu Tuhan. Ada hal-hal tertentu. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam masa susah dan penekanan. Ketika Anda ditempa, ketika Anda dilupakan, ketika Anda ada di halaman belakang, kambing domba saja yang berbicara kepada Anda, ketika Anda merasa jiwa Anda kesepian, tidak ada manusia lain yang mempedulikanmu, jangan mengasihani diri sendiri, terus gembalakan dengan sebaik-baiknya. Lepaskan dari mulut beruang dan singa, lakukan bagian Anda, tetap setia, engkau akan memiliki negeri, kata Alkitab. Amin. Saya tidak bisa ngomong aplikasinya, karena saya tidak tahu kondisi hidup Anda. Kondisi hidup kita beda, karena pedang itu selalu bermata dua, artinya selalu berbicara ke kita semua. Tapi satu prinsip yang kita bisa pegang adalah setia. Katakan setia. Tekun, katakan tekun. Ya, jangan menyerah. Amin. Amin. Jadi saya sampai luar biasa ya. Daud ini really, there will be no blessing, no growth, no victory, tidak ada pertumbuhan ilahi sebelum kedatangan orang-orang pilihan. Dari sini saya tahu bahwa cara Tuhan bekerja adalah melalui pemilihannya. Make sure kalau Tuhan memilih Anda untuk sesuatu, Anda setia. Ayat 12 kita baca. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tidak disebut bajunya yang bau. Tapi Tuhan tidak peduli dengan pakaiannya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, kata Samuel, urapi dia. Itu. Sebab inilah dia. Ini menjelaskan nanti waktu Daud hampir berkelahi dengan Goliat, kenapa Eliab marah. Eliab diam-diam menyimpan satu dendam. Dendamnya begini. Lain cerita dengan Yusuf yang menceritakan mimpi. Daud ini nggak pernah ngomong apa-apa. Kalau Yusuf ceroboh cerita mimpi, dibuang ke sumur, dijual ke Potifar. Daud ini nggak ngomong apa-apa. Tapi Eliab gengsinya teriris-iris ketika dia harus berdiri nunggu makan, gara-gara adik yang seringkali dia ketakin kepalanya. Nggak pernah tahu suatu hari kepala yang diketakin itu sebentar lagi ada mahkotanya. Dia tunggu di situ, dan dia juga melihat, dan semua orang melihat gimana Daud berlutut dengan dia tahu, apa? Mungkin Daud waktu itu umur 16. Pokoknya dia masih ABG, masih teenagers. Ada juga yang percaya dia sudah umur 20. Pokoknya Daud masih muda. Ketika dia berlutut dituangi dengan minyak. Coba bayangin koko-kokonya. Aku dari tadi sudah pakai semua minyak wangiku yang paling mahal di seluruh dunia Arab. Pakaianku dari kulit unta yang paling bagus, yang dicat dengan dibordir dengan mahal dan sebagainya. Kamu coba bisa bayangin perasaan mereka. Saya bisa mengerti kok. Akan ada waktunya. Itulah sebabnya saya mau beritahu kepada Anda, when God blesses you, not everybody will be happy for you. Waktu Allah memberkatimu, tidak semua orang akan bahagia untukmu. Karena itu jangan pernah hatimu goyah. Sebelum Anda sukses, sudah harus punya rasa aman yang tinggi sama Tuhan. Karena orang yang sukses dan tidak sukses, ketidakamanannya lebih tinggi orang yang berhasil. Karena itu sebelum Anda, jangan mengejar keberhasilan, tapi kerjakanlah imanmu. Ketika keberhasilan tiba, tak akan koyak kirbatnya kena anggur baru. Banyak orang kepingin anggur baru, tapi kirbatnya lama. Kuatkan hatimu, berdirilah sebagai seorang laki-laki. Kalau Tuhan belum izinkan Anda sukses seperti yang Anda inginkan, it
itu mungkin karena Anda belum siap untuk mengalaminya. Amin Bapak Ibu Saudara, gitu aja cara berpikirnya. Lalu Tuhan berkata, bangkit urapi dia, ini dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Alkitab gak pernah iseng menulis sesuatu, ditulis di tengah-tengah saudara-saudaranya. Itu saudaranya suruh kumpul semuanya, suruh ngulurkan tangan. Di tengah-tengah itu berarti sini Samuel berpanggil Lausan yang 1, 2, 3 dipanggil semuanya. Sebab saudara Daud itu pasti ada belasan, belum termasuk yang wanita. Yang laki-laki aja total 8. Sini semuanya. Dan ketika Tuhan urapi dia di tengah-tengah saudara, Allah langsung bekerja dalam diri Daud. Dan tentunya saudara-saudaranya tidak siap untuk melihat pemandangan seperti itu. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Dari hari itu berkuasalah roh Tuhan. Katakan berkuasalah roh Tuhan. Apa maksudnya? Ini yang terjadi pada Daud. Sejak minyaknya Samuel dari tanduk hewan itu dicurahkan dan mengalir sampai ke pipi dari atas kepala Daud turun ke badannya, sejak hari itu Daud menjadi advance in wisdom. Daud itu dari dulu sudah orang yang cinta Tuhan. Jadi dia main kecapi bukan karena kena urapan ini. Dia sudah les sekali, sudah ada privatnya. Atau dia belajar otodidak seperti banyak orang Indonesia. Dia sudah bisa menyembah Tuhan. He has always been a worshipper for the longest. Dari waktu yang tidak tahu sampai tidak tahu mulai kapan, tidak ditulis di Alkitab sejak kapan dia menyembah, gimana Daud pertama kali menyembah, siapa yang mengajarkannya, siapakah inspirasinya. Karena dia belum kenal Samuel. Samuel juga bukan seorang singer. Dia seorang nabi tulen, berkhotbah, menubuatkan, tidak ada musik dalam kehidupannya. Jadi Daud punya cikal bakal dalam hal musik itu tidak ada orang yang tahu, belum bisa ditemukan. Salah satu hal yang saya akan interview nanti Raja Daud. Kalau saya ketemu dengan beliau di sorga, kita semua pasti akan di sana. Kalau kita percaya Yesus, saya mau tanya, siapa dan kapan, bagaimana mulainya dulu menyembah Tuhan dengan kecapi? Saya nggak tahu. Dia selalu menjadi seorang penyembah. Tapi sejak berkuasalah roh Tuhan, sejak urapan itu kena ke kepalanya, berkuasalah roh Tuhan, Daud menjadi advance, menjadi maju dalam iman, menjadi maju dalam hikmat, dan menjadi maju dalam beban. Jadi sejak hari itu, saya yakin barulah kejadian-kejadian Daud membunuh singa dan beruang yang menerkam mbek-mbeknya. Jadi Daud menjadi, karena kena urapan itu, jiwanya jadi jiwa gembala. Dari penyembah di-upgrade tambah 1, tetap kursi yang sama, diperlebar kapasitasnya. Dari seorang worshiper, dia menjadi seorang pastor. Boom, hatinya. Ketika dia lihat dombanya, dia bayangkan Israel diterkam. Karena memang Israel dijajah Filistin saat itu, di bawah raja yang tidak bermutu. Maka itu Daud langsung kejar dan gasak beruang, hajar singa itu. Jangan lupa singa-singa zaman itu, apalagi singa Yehuda, itu bukan singa yang kita lihat sekarang di Afrika. Ini singa jenis yang punah. Singa yang gede-gede, bukan monster tapi singa, tapi jenis besar. Singa sekarang dengan tiger Siberia masih lebih gede tiger macan secara fisiknya. Singa dulu itu besar, yang dibunuh Simpson kayak membunuh anak domba. Itu singa yang sifat yang gede-gede badannya. Itu yang kekar-kekar. Itu bukan jenis anjing biasa rumah. Ini anjing-anjing yang gede-gede, yang jarang kita lihat di Indonesia. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, anjing kok bisa segini? Saya pernah lihat anjing yang besar segitu. Ini singa yang gede, makanya namanya singa Yehuda adalah kata-kata pujian. Orang yang disebut singa Yehuda itu gagah perkasa. Daud hajar dengan tangan kosong. Itu bukan karena dia menyembah, karena dia orang yang diurapi oleh Allah. Dihajar sama dia. Kenapa? Bukan karena dia tidak cinta flora dan fauna, tapi dia tidak bisa lihat bullying terjadi. Ada sesuatu dalam dirinya yang stirring, teraduk-aduk ketika dia kena minyak urapan itu. Ada sesuatu dalam dirinya, bukan berubah karakternya, tapi penambahan sifat. Dia menjadi seorang pembela, defender of the weak. Dan Daud juga sekalipun hebat dalam perkelahian lawan musuh-musuh domba-dombanya, sejak hari itu Daud menulis Mazmur-Mazmur. Dia menyembah dari dulu, tapi tiba-tiba jadi pencipta lagu. Ingat ya, tangan yang sama,
pegang janggut singa, hajar dengan tangannya, tangan kosongnya, bisa menciptakan lagu-lagu yang paling lemah lembut di hadapan Tuhan. Kok bisa ya? Saya beritahu, ini sifat urapan. Catat di dalam hatimu. Kalau Anda diurapi, Anda tidak akan bagus di satu hal saja. Firman aja bermata dua. Urapan ini kemana-mana, dia dianggap seperti sungai. Orang yang diurapi tidak mungkin bagus cuma di satu area. Oh, dia cuma bagus khotbahnya, setelah itu amburadul keluarganya. Nah, mungkin urapan itu akan membuat kita bagus minimal secara performa di beberapa area. Tangan yang sama untuk berperang, untuk nanti dia pakai sling itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Umbai, ya. Ya, nggak tahu apa itu yang slingshot. Yang sama, bisa menulis seperti pena sorga. Bapak Ibu Saudara, the anointing will make you powerful in several areas. Tidak hanya di satu bidang saja. Minta sama Tuhan untuk peningkatan penambahan urapan di tahun penuaian ini. Tuhan, urapi aku. Dan nanti Anda akan mulai melihat menuai hasilnya. Daud yang sama, itu yang disebut dengan berkuasalah roh Allah. Bukan di satu area, tapi di beberapa sekaligus. Daud di istana Saul, kita lihat sekarang, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ini mengganggu banyak orang waktu baca ayat ini. Kok bisa roh jahat daripada Tuhan? Gini maksudnya, waktu Roh Kudus mundur dari kehidupan seseorang, segala yang baik turut mundur dari hidup orang itu. Makanya menyisakan yang jahat. Waktu Tuhan absen, in the absence of God is always the presence of the devil. Ketidakhadiran Allah tidak akan menjadi orang netral biasa. Salah. Ketidakhadiran roh Allah dalam kehidupan seseorang akan membuat itu terisi secara otomatis dengan roh-roh di udara. Ini yang disebut roh jahat yang dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan kong kali kong dengan roh setan dan berkata sana. Tapi setan minta izin sama Tuhan. Tuhan, sekarang dia sudah usir kau demikian rupa, he's mine. Kalau dulu Tuhan berkata tidak, apalagi orang itu berseru dalam nama Yesus, Tuhan langsung bertempur untuk dia. Tapi sekarang ketika setan mengetuk, seperti di Ayub pasal pertama, he has made his decision, you have to be fair. Tuhan harus adil, dia sudah membuat keputusan, menolakmu, mengundang aku, izinkan aku masuk. Masuklah legion itu ke 1000 babi. Cuman bedanya, masuklah 1000 roh babi ke dalam satu orang, namanya Saul. Do not ever reject the Holy Spirit. Don't ever. Demi kepahitan jangan, demi apapun jangan. Be humble. You need him, not he needs you. Anda yang membutuhkan dia, bukan dia yang membutuhkan Anda. So the good spirit is taken away from us, everything good will go along with him. Ketika Roh Kudus, roh yang baik itu meninggalkan kita, segala sesuatu yang baik turut pergi bersama dengan dia. Do not grieve the Holy Spirit. Jangan dukakan roh Allah, jangan padamkan roh. Do not resist the Holy Spirit. Jangan menentang Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang disebut dengan roh jahat dari Tuhan. Ketika Tuhan menganggukkan kepala, bukan karena Tuhan mengutusnya, tapi karena memang maunya orang itu sendiri. Tuhan berkata, ketika Tuhan mulai berkata, bukan kehendakku yang jadi, Yesus kan berkata, bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu. Ada waktunya Tuhan akan berkata pada kita, oke, kalau gitu bukan kehendakku lagi yang jadi dalam hidupmu. Baik, kuberikan kehendakmu. Ketika Tuhan mengangguk, serbulah seluruh roh jahat itu masuk ke dalam kehidupan Saul. Lalu Saul, apa yang terjadi? Saul menjadi orang yang seperti apa? Saul menjadi seseorang yang negatif, paranoid, selalu suspicious dan selalu curiga dengan kiri kanannya. Pada dasarnya, tanda-tanda seseorang yang sudah mulai undur roh Tuhan, kita harus terapkan pada diri sendiri, jangan terapkan pada orang lain. Kita harus berjaga-jaga, waspada. Kata waspada dan jaga-jaga itu, jagalah dirimu sendiri. Nggak usah campuri urusan orang lain, kecuali tugas Anda. Tanda-tanda seseorang telah undur roh Allah dari dirinya, orang itu akan menjadi unfit for his own business. Saya tidak bicara bisnis itu dagang. Bisnis itu adalah panggilan. Orang itu akan menjadi tidak fit untuk dirinya sendiri. The first thing akan terjadi ketidakharmonisan antara dirinya dengan dirinya sendiri.
akan terjadi, orang itu akan menjadi tidak fit for his business, for his craft. Orang akan mulai melihat, mendua, tidak akan fit untuk bisa memimpin, tidak akan bisa memfit, tidak bisa sehat untuk urusannya, dan menjadi tanpa berdaya terhadap musuh-musuh Tuhan dalam kehidupannya, dan menjadi beban seperti Saul ini, menjadi beban bagi begitu banyak orang di sekelilingnya. Itu tanda-tanda undurnya roh Allah. One becomes unfit for his business, one becomes powerless to the devil, and one becomes a burden to everyone around him. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Be a blessing, jadilah berkat. Katakan kanan kirinya, mari kita jadi berkat bagi orang lain.